Persiapan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA bagian Karena tadi sempat ada sedikit masalah. Nah, ini bisa kita ambil sebagai pelajaran ya untuk kita untuk melatih kesabaran kita ya. Itu berkat siapa kalau bukan? Wes di mute. Ya, oke. Semangat ya, tetap semangat ya belajar hari ini. Nah, mari kita awali belajar hari ini agar berjalan dengan lancar. Kita berdoa dulu. Let's get ready to play. Hayya ala Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku yang hebat, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni kegiatan ekonomi. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenal jenis-jenis pekerjaan. Nah, sebelum belajar mengenal jenis-jenis pekerjaan, kita juga sudah belajar tentang kenampakan alam. Nah, terus apa hubungannya tentang kenampakan alam dan pekerjaan? Nah, ini ada hubungannya terkait kegiatan ekonomi. Tapi sebelum itu kita harus tahu ya, apa sih itu kegiatan ekonomi? Nah, kita harus mengetahui dulu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan kegiatan yang dilakukan manusia di kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah pengertian dari kegiatan ekonomi. Apa tadi? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau seseorang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Nah, dalam artian bisa dengan bekerja, seperti yang kemarin kita bahas, pekerjaan. Nah, kemudian apa hubungannya dengan kenampakan alam? Nah, kegiatan ekonomi pada umumnya bisa berpengaruh dengan lingkungan alam ya tempat tinggalnya. Nah, kemarin kita membahas tentang kenampakan alam. Kenampakan alam pertama ada wilayah pantai. Nah, kira-kira masyarakat di wilayah pantai, kira-kira kegiatan ekonominya seperti apa aja? Kegiatan ekonomi itu salah satunya adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berada di wilayah pantai. Yang pertama ada nelayan. Nah, nelayan. Kemudian ada apa lagi? Jaga pantai. Ekonomi yang ada di wilayah pantai. Menjaga pantai. Menjaga pantai. Ya.
objek Penjaga wisata, pantai, oke. Betul. Terus kemudian ada pekerjaan atau kegiatan ekonomi apa lagi selain nelayan dan objek wisata pada wilayah pantai? Wilayah pantai. penjaga pantai. Pengolahan limbah. Penjaga pantai. Apa lagi? Penjaga pantai. Budidaya atau tambak garam ya. Tambak garam, betul. Nah, pekerjaan ini juga merupakan kegiatan ekonomi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat juga di wilayah atau di daerah. Kemudian ada lagi pekerjaan selain ini, budidaya udang. Nah, atau mungkin bisa pekerjaan sebagai pedagang aksesoris ya, pedagang aksesoris kerang atau mungkin benda-benda laut yang sering kalian jumpai jika kalian berlibur ke pantai. Nah, pasti ketika kalian berlibur ke pantai, kalian pasti Nelayan. Nggak kedengaran suaranya. Ya, sebentar. nah, apalagi budidaya rumput laut. Nah, budidaya penyelam. Nah, banyak sekali ya kegiatan ekonomi yang ada di wilayah pantai. Nah, itu merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagian besar atau sebagian dari masyarakat wilayah pantai. Kemudian selain dari wilayah pantai, penampakan alam kita lainnya apalagi anak-anak? Wilayah Hutan, rajin kayu. wilayah dataran apa dulu nih? Dataran tinggi. Nah, dataran tinggi kira-kira kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat pada umumnya apa ya kira-kira kalau di wilayah dataran tinggi? Nanam padi. Sayur-sayuran. Wilayah dataran tinggi kan sejuk ya, jadi ketika ditanami sayur-sayuran atau buah-buahan akan tepat tumbuh dengan subur. Objek wisata. Objek wisata. Nah, betul, objek wisata. Fotografer. Iya, Fotografer. Ya, fotografer. aku pernah ngeliat. Bener, fotografer. Bener. Fotografer. Tanya ya, selain Fotografer, itu, ya. Tempat wisata tur. Dagang kegiatan aksesoris. ekonomi yang biasanya dilakukan di wilayah dataran tinggi. Ada juga bisa. Jualan payung. Payung itu termasuk ke objek wisata ya. Oke, peternak sapi. Kemudian ada apa lagi ya selain menanam sayur atau buah? Nah, biasanya Menanam di dataran tinggi. Nah, oke, betul. Teh ya. Teh, kopi. Nah, ini juga merupakan kegiatan ekonomi yang kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh wilayah yang tinggal di dataran tinggi. Dan juga hotel. Oke, selanjutnya wilayah dataran rendah. Kalau wilayah dataran rendah ada apa lagi kira-kira? Petani. Hotel. Kan? Petani, Pedesaan. Nanam. Mobil-mobilan. Objek wisata. Nanam tanaman. Pedesaan. Pedesaan.
petani pada daerah dataran tinggi. Dagang apa aja? Itu terletak pada jenis tanaman yang berbeda. Kalau wilayah dataran tinggi, para petani biasanya lebih sering menanam sayur-sayuran atau mungkin buah-buahan karena itu bisa tumbuh lebih subur ketika berada di wilayah dataran tinggi. Kalau petani pada wilayah dataran rendah biasanya menanam padi. Kemudian juga menanam palawija, ya. Palawija. Ada yang tahu apa itu palawija? Apa? Palawija. Palawija itu merupakan hasil tanaman yang ditanam oleh petani selain padi. Nah, jadi palawija itu juga banyak jenisnya. Bisa berupa kentang, wortel, dan masih banyak lagi. Pedagang apa aja? Aku sudah pedagang apa aja? Rendah, kira-kira pekerjaan atau kegiatan ekonomi lainnya apa lagi? Nah, Pedagang apa aja? pedagang apa aja? Pedagang hasil panen. Kalau pedagang itu lebih universal, Tukang ledeng, dataran tinggi maupun di wilayah pantai. Nah, selain itu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pada wilayah dataran rendah yaitu industri. Industri atau yang pabrik wilayah dataran rendah. Nah, dari sini kalian bisa mengetahui kegiatan ekonomi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat pada beberapa wilayah tertentu. Ya, hal ini jadi menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada masyarakat kita itu dipengaruhi oleh wilayah tempat tinggal. Oke, sampai sini paham anak-anak? Paham. Nanti tulisan yang sudah ditulis Ustazah di dalam papan tulis akan Ustazah share lagi ya PowerPoint-nya. Baik, kita akan melanjutkan selanjutnya tentang kegiatan ekonomi lagi. Nah, jika kita belajar tentang kegiatan ekonomi, kita akan mengenal beberapa istilah atau 3 macam dari kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Kemudian yang kedua adalah distribusi. Dan yang ketiga ada konsumsi. Nah, ada 3 macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Dan yang ketiga, konsumsi. Nah, oke, kita bedah satu-satu. Apa sih itu produksi, Us? Oke, kita bedah satu-satu. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, kira-kira seperti apa, Us? Contohnya, kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya misalnya petani yang menanam padi atau menanam sayur. Nah, ada yang dihasilkan ya dari situ ya. Petani menanam padi atau sayur, hasil dari tanamannya ya. Kemudian ada apa lagi? Palawija, Us. Ya, yaitu adalah hasil dari tanamannya ya. Kemudian kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, kira-kira apa lagi?
nelayan. Nelayan. Nah, Kurir. nelayan. Kurir. Kan kemudian kurir ya, betul, kurir. Kurir itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa, mengantarkan barang. Polisi, Us. Laundry. Barang, kemudian laundry. Nah, seperti yang di PowerPoint-nya di-share ya, ada tukang laundry. Tukang cukur. Banyak sekali ya. Nah, itu merupakan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tukang jus. Nah, petani, nelayan merupakan kegiatan yang menghasilkan barang, Terus kok hitam? kemudian Baik, kok jernih? Jernih. Black. Enggak ada hitamnya, aku ada yang warna-warna. Itu mah enggak hitam, aku warna. Teman. sudah FBI. ulangi lagi ya. Sekali lagi ya, anak-anak. Nah, kegiatan ekonomi yang pertama produksi kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya yang tadi ya, yang sudah kalian sebutkan satu-satu, ada petani yang menghasilkan jemput penumpang, kemudian ada tukang laundry yang berjasa untuk mencucikan baju kita. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani dan nelayan maupun kegiatan produksi. Nah, itu merupakan kegiatan produksi. Tahu jasa. Kemudian kira-kira pelakunya nelayan, petani, kurir, ojek, itu disebut produsen. Orang, lanjut slide Us. Sering lagi kita. Orang yang melakukan Soalnya yang tadi disebut dengan produsen. Produsen, nah betul, produsen. Kalau kegiatannya disebut dengan produksi, kalau orang yang melakukan Kan coba lihat. Oke, Sini, siapa anda tapang? sampai sini paham semua? Ini paham? Oke ya, bisa ada lanjutkan ya. Paham, alhamdulillah sudah paham. Memang anak-anak kelas 4 semua ini hebat. Oke, sekarang Ustazah lanjutkan kegiatan yang selanjutnya, yakni distribusi. Sini, teman-teman anda coba lihat. Oke, distribusi. Nah, distribusi merupakan kegiatan yang menyalurkan barang Putus-putus. sampai barang. Soalnya putus-putus. Putus-putus ya, sayang. Workshop, toko buku, menjual buku sehingga kita bisa apa Dandro? Oke, kegiatan ekonomi selanjutnya yakni
distribusi kegiatan yang menyalur barang hasil produksi Memakai barang. Nah, di sini contohnya seperti toko pedagang sayur atau pedagang buah. Nah, itu merupakan kegiatan yang menyalurkan barang hasil produksi dari petani. Kemudian toko baju menyalurkan barang hasil produksi dari pabrik konveksi atau penjahit baju. Kemudian yang ketiga, contohnya bisa toko buku. Nah, toko buku merupakan kegiatan yang menyalurkan barang. Barangnya berupa buku yang biasanya kita gunakan untuk belajar. Nah, itu tadi ya, contohnya adalah toko baju. Kemudian ada apa lagi tadi? Pedagang sayur atau buah-buahan. Sama pedagang baju. Terus kemudian ada toko buku. Pedagang baju. Nah, kemudian pelaku atau orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Distributor. Oh, tar. Sekarang Orang yang melakukan distribusi. Pemakai barang. Nah, contohnya seperti toko baju yang merupakan penyalur dari pabrik konveksi, kemudian pedagang sayur yang menyalurkan hasil produksi dari para petani. Nah, orangnya disebut sebagai distributor. Oke, kalau distribusi itu kegiatan yang menyalurkan. Kalau distributor adalah orang atau pelaku yang menyalurkan barang hasil produksinya. Gitu ya anak-anak? Paham sampai sini? Paham, mudah ya? Mudah ya? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, kegiatan ekonomi selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi, apa itu konsumsi? Orang yang bekerja di bidang makanan. Iya. Orang yang bekerja di bidang makanan. Ayo tadi kalau Memakai menggunakan sesuatu barang. berarti itu kan menghasilkan barang ya. Kalau konsumsi adalah kegiatan yang memakai barang hasil dari produksi. Itu konsumsi. Oke. Gimana? Mirip sama distribusi. Sama dengan distribusi. Nah, oke. Ustazah jelaskan lagi setelah ini ya. Lapar. Ustazah dia mah nggak nulis, nggak ngomong, nggak Kalau konsumsi itu merupakan kegiatan yang memakai barang hasil produksi. Apa bedanya dengan distribusi? Kalau distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang hasil dari produksi ke pemakai barang, pemakai. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan yang memakai. Berarti pada orang ketiga. dipakai sendiri. Kesutra.
Kesitra. Jadinya barangnya dipakai sendiri ya, Us. Kesitra. Bagaimana? Kesetrum. Jadi barangnya dipakai sendiri ya, Us. Bukan Jadi disalurin. barangnya dipakai sendiri. Oke, gini lebih singkatnya adalah kalian membeli sebuah baju di toko baju. Nah, berarti kalian merupakan pelaku dari konsumsi, kegiatan konsumsi, memakai. Kemudian pedagang baju atau toko bajunya itu membeli dari hasil pabrik baju atau konveksi. Nah, berarti kegiatan yang dilakukan oleh toko baju ini adalah menyalurkan barang ke kalian. Nah, kalian sebagai pelaku pemakai, sebagai orang yang memakai baju hasil dari pabrik, itu disebut dengan konsumen. Nah, konsumen. Us, contohnya itu, Us. Contohnya konsumsi, apa aja? Contohnya kegiatan, oke betul, bagus sekali. Contoh kegiatan konsumsi ada apa aja, Us? Biar Contoh tambah kegiatan konsumsi adalah, nah, contohnya misalnya kalian memakan nasi atau lauk pauk yang biasanya kalian makan setiap hari. Nah, memakan lele atau mungkin memakan ikan-ikan, sayur, buah-buahan. Kira-kira sayur dan buah-buahan itu hasil produksi dari petani atau nelayan. Tapi kan kalian tidak membeli hasil-hasil produksi itu langsung ke petani dan nelayan, tapi kalian membelinya dari para pedagang sayur atau pedagang ikan. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh para pedagang dan pedagang sayur dan pedagang buah-buahan itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari hasil produksi yang disebut dengan distribusi. Oke. Contoh konkretnya lagi, contoh konkret. Barang ya, Us. Ya, kegiatan. Oke. Kalau produksi, distribusi, dan konsumsi itu adalah kegiatannya ya. Kegiatan. Sedangkan orangnya atau pelakunya disebut dengan, nah kalau produksi ada produsen, kemudian kalau distribusi ada distributor, kemudian kalau konsumsi ada konsumen. Konsumsi sama ya. Bagaimana, Nak? Konsumsi sama konsumen sama ya, Us? Konsumsi sama konsumen itu berbeda. Kalau konsumsi adalah kegiatannya. Kalau orangnya, ada pelakunya disebut dengan konsumen. Petani. Saat Ustadzah Dery adalah seorang petani padi. Nah, yang dilakukan oleh Ustadzah Dery menanam padi kemudian menghasilkan beras. Nah, menghasilkan beras atau padi, kegiatan yang dilakukan oleh Ustadzah Dery itu merupakan kegiatan produksi. Kegiatan apa? Produksi. Sedangkan Ustadzah Dery kan petani. Ustadzah Dery petaninya, pelakunya. Berarti Ustadzah Dery disebut sebagai Produsen. Produsen, betul. Kegiatan yang menghasilkan barang itu disebut produksi. Orang yang menghasilkan barang disebut produsen. Oke, selanjutnya distributor. Ustadz Reddy adalah seorang pedagang sayur. Kegiatan
kegiatan yang dilakukan oleh Ustadz Reddy merupakan kegiatan yang menyalurkan barang. Ustadz Reddy tadi menyalurkan barangnya sayur yang membeli dari petani. Kemudian Ustadz Reddy, kegiatan Ustadz Reddy disebut dengan distribusi. Kegiatan Ustadz Reddy disebut dengan distribusi. Kalau Ustadz Reddy-nya disebut dengan Distributor. distributor. Orang yang menjualkan sayur atau buah-buahan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh Ustadz Reddy adalah kegiatan distribusi. Oke, sekali lagi ya. Ustadzah IP membeli baju di toko baju. Kegiatan yang dilakukan oleh Ustadzah IP merupakan kegiatan konsumsi. Sedangkan Ustadzah IP pelakunya, orangnya konsumen. Nah, kira-kira sampai sini sudah paham anak-anak? Sudah. Alhamdulillah sudah. Sekarang Ustadzah cek lagi deh. Kira-kira kegiatan distribusi itu kegiatan apa? Jualan. Menyalurkan barang. Contoh konkretnya adalah jualan. Namun kegiatannya disebut kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Oke, selanjutnya Ustazah mau tanya. Produsen itu apa ya anak-anak? Produsen? Orang yang Membeli. orang membeli. Orang yang melakukan produksi. Orang yang melakukan produksi. Oke, betul sekali. Satu lagi. Saya. Kalau konsumen? Kalau Orang yang melakukan kegiatan konsumsi. orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Oke, sekarang Ustazah punya 5 soal nih yang harus kalian kerjakan. Kemudian kita bahas bersama-sama. Setuju? Tidak. Loh, tidak. Ustaz Muhib? Kita membahas. Sabar, sabar. Oke, Ustazah bacakan soal nomor 1. Dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Berikut ini yang termasuk kegiatan produksi adalah, ayo apa jawabannya kira-kira? Soal nomor 1. Ustadz Muhib membuat sepatu, membuat tahu. Ustadz Muhib membuat tahu. Deus. Membuat tahu. Kenapa kok jawabannya tidak C? Kenapa kok jawabannya tidak C? Ustadz Reddy berdagang sayuran di pasar. Kenapa kok jawabannya tidak C? Itu termasuk kegiatan distribusi. Ya, betul sekali. Karena itu merupakan kegiatan distribusi. Tepat. Oke.
Berarti paham ya soal nomor 1 ya? Jawabannya betul. Iya. Jawabannya adalah B. Contoh kegiatan. Oh iya, aku pengen tanya. Oke, apa itu? Tuh, kebanyakan orang itu kalau bekerja di bidang ekonomi itu biasanya di distribusi ya. Orang yang bekerja dalam kegiatan ekonomi Ustazah. distribusi. Biasanya, kebanyakan. Biasanya kebanyakan. Ya, bisa. Biasanya kebanyakan juga ada yang menyalurkan barang. Nah, contohnya biasanya sekarang banyak nih pedagang-pedagang online lah. Itu kan juga merupakan salah satu kegiatan distribusi, menyalurkan barang hasil-hasil produksi dari pabrik. Oh, sama dia jadi Kalian lebih produsen nyaman. kerjanya. Bagaimana? Kecamatan Tungkut, kelurahan. Penjaringan Sari. Oh, Kalau dia kerjanya jadi produsen sanitari. Tungkut. Jaringan Sari. Oke, selanjutnya Ya. kita lanjutkan soal nomor 2. Kita lanjutkan soal nomor 2, Ustadz Muhib. Silahkan, soal nomor 2. Kita baca bersama-sama ya. Para guru Bekerja menjahit pakaian untuk dijual ke pasar. Kegiatan ekonomi yang dilakukan para guru ini termasuk kegiatan Produksi. produksi. Apa ya? Produksi. Sekali jawaban kalian. Betul sekali. Oke, next Ustadz Muhib. Soal nomor 3. Adaan alam pekerjaan penduduk yang biasa dilakukan Kerjaan yang biasa dilakukan oleh penduduk di daerah kota yang tinggi. kerang, mengolah budidaya udang, menjadi nelayan, Sayur-sayuran. sayuran. Ayo, siapa yang nyoret? Kayaknya berada di Oke, betul sekali. Oh, anak-anak ini paham. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ustadz Muhib. Soal selanjutnya. Soal nomor 4. Ngelek. Oke, sabar ya. Lapar. Lapar. Belum ya tadi. Sebentar lagi ya. Tapi Apa? ayo aku makan. Pedagang beras membeli barang-barang dari para petani lalu jual kepada masyarakatnya. Dilakukan pedagang beras termasuk kegiatan ekonomi jenis Dilakukan oleh beras termasuk kegiatan ekonomi apa? Distribusi hasil Jawabannya adalah
Akhir soal nomor 5. Terus di mute everyone dulu. Arfan membeli baju baru untuk digunakan. Ustazah yang bacakan. Di mute. Nah, soal nomor 5 selanjutnya Ustazah bacakan. Arfa membeli baju baru untuk digunakan saat Lebaran nanti. Nah, kegiatan yang dilakukan Arfa termasuk jenis kegiatan ekonomi apa? Boleh diatur. Sebagai pelaku disebut dengan Arfa sebagai pelaku disebut dengan konsumsi. kegiatannya konsumsi. Kalau Arfa sebagai pelakunya disebut dengan konsumen. Oke, betul sekali. Wah, ternyata anak-anak luar biasa hari ini. Hebat sekali penjelasan Ustazah. Langsung ditangkap cepat. Kalian hebat sekali. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, istilah-istilah yang tadi kita pelajari merupakan istilah dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para penduduk Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para penduduk Indonesia, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Nah, oke. Paham ya anak-anak tentang pembelajaran kita hari ini? Paham, Nah, siapa? Paham. Oke, sekarang Ustazah membuka diskusi untuk kalian yang mungkin masih belum paham, boleh bertanya, tidak perlu malu-malu. Karena semakin kalian bertanya, itu berarti Ustazah tahu bahwa kalian itu sangat aktif dan rasa keinginan besar. Oke, dari penjelasan Ustazah tadi dan dari beberapa soal yang sudah kita kerjakan tadi, ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak. Siapa yang bertanya? Aku mau tanya, Us. Iya, boleh, silahkan. Nanti di LKS apa aja, Us? Di LKS isinya apa aja? Di LKS soal yang diberikan hanya tentang waktu yang kemarin sudah kalian pelajari dengan Ustadz Reddy, kemudian soal numerik, ya belum ada soal tentang kegiatan ekonomi. Tenang, jangan khawatir, pasti kalian menanti soal ini ya. Soal yang tentang kegiatan ekonomi ya. Apa? Yang isinya surprise. Bagaimana nak? Us, LKS ya, Us. Surprise ya. Nanti ada Udah. Kegiatan ekonomi nanti Kalau aku selanjutnya kerja. ya. Saya dikerjakan bagus. Nanti yang lainnya yang belum mengerjakan bisa dikerjakan hari ini ya. Ya, Us. Siap. Ya, Us. Oke. Kuliahnya sampai hari ini kalian Mentoknya, Us. video ngumpulin LKS-nya. Nah, untuk pengumpulan KS paling akhir pagi hari Jumat. Nanti siangnya kalian menyimak video pembahasan LKS yang sudah kalian kerjakan hari ini. Oke, Us. Sip, bagus.
Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Ada. Ada. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang kegiatan ekonomi. Semoga kegiatan belajar hari ini, amin. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita buka bersama dulu ya. Let's get ready to pray. Ya Allah. Hayya ala qiraat. Pertemuan hari ini, mohon maaf jika selama pembelajaran tadi ada beberapa problematika yang mengganggu proses pembelajaran kita. Dimaafkan ya. Dimaafkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Makasih, Bun. Dadah semuanya. Tutup. Penting, PowerPoint-nya di-share di psikologi ya.